Oke, jadi hari ini kita bakal belajar tentang soal bilangan berpangkat. Nah, apa itu bilangan berpangkat? Jadi, bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Contohnya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kan kalau kalian nyebutin 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu kan kurang efektif ya. Makanya di sini ada pangkat. Jadinya kita ngomongnya 2 pangkat 5 karena duanya itu 5 kali dan itu dikali semua. Nah, contoh keduanya 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8. Nah, itu jadi 8 pangkat 6. Nah, sama juga sama minus 2 nih. Minus 2 kali minus 2 kali minus 2 kali minus 2 itu jadinya minus 2 pangkat 4. Jadi, bisa kita rumuskan kalau bilangan berpangkat itu kalau misalnya A-nya sebanyak n kali, jadinya kita sederhanain jadi A pangkat n. Oke. Sifat bilangan berpangkat. Kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkatnya aja langsung. Nah, yang pertama itu ada sifat yang A pangkat M. A pangkat M, kalau dikali sama A pangkat N, itu hasilnya A pangkat M tambah N. Jadi kalau ada bilangan berpangkat yang basisnya itu sama, terus dia dikali, nah itu tinggal kalian jumlahin aja si pangkatnya. Si pangkatnya kan M sama N, jadinya tinggal ditambah M tambah N gitu. Nah, basisnya itu maksudnya apa sih yang aku sebut basis? Nah, basisnya itu tuh yang ini loh, yang huruf A. Nah, itu jadi aku sebut basisnya ya. Nah, yang kedua sifatnya kalau pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau yang perkalian tadi kan ditambah. Nah, kalau misalnya dibagi, itu dia bakal dikurang. Jadi M dikurang N. Gitu. Tapi ini untuk ketentuannya ini bisa terpenuhi kalau misalnya M-nya lebih besar dari N. Nah, yang ketiga, dalam kurung A pangkat M, terus dipangkatin lagi N. Nah, gimana tuh kalau kayak gitu? Kalau kayak gitu caranya tinggal kalian kaliin aja pangkatnya. Kan di situ ada M sama N. Tinggal pangkatnya kalian kaliin, tapi basis depannya tetap sama. Jadi A pangkat M dikali N. Nah, yang keempat ada A kali B, itu dalam kurung, terus dipangkatin M. Nah, itu tuh kalau disederhanain, jadi A-nya punya pangkat, B-nya juga punya pangkat. Jadinya A pangkat M dikali B pangkat M. Tuh. Terus yang kelima, kalau pembagian gimana nih Kak? Misalnya A per B pangkat M. Itu sama aja kayak A pangkat M per B pangkat M. Jadi masing-masing basis A sama B-nya itu dia dipangkatin gitu. Nah, ini syaratnya kalau A tidak sama dengan 0. Nah, untuk sifat-sifat yang ini, kalian ada yang mau ditanyain dulu gak? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke, aman ya. Iya, Nah, Kak. lanjut nih. Bilangan negatif dipangkatkan dengan pangkat ganjil, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Misalnya ada minus 2, terus dia pangkatnya ganjil. Ganjil misalnya angka 3. Ini hasilnya bakal negatif. Negatif 8. Kenapa bisa negatif 8? Karena min 2 kali min 2 kali min 2. Kalau minus ketemu minus itu dia jadi plus. Kalau udah jadi plus, terus dia ketemu lagi minus, dia jadi minus. Sama dengan minus 2 dikali 2 dikali 2, itu sama dengan 8. Jadi minus 8. Nah, yang kedua itu, kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan pangkat genap. Contohnya nih, kayak minus 2 pangkat 2. 2 kan genap tuh. Nah, ini hasilnya 4. Dia nggak pakai minus, karena dia pangkatnya genap. Nah, yang ketiga, perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya akan dijumlahkan. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya bilangan pokoknya sama itu kayak 2. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Kan ini bilangan pokoknya sama ya? Sama-sama 2. Nah, ini tinggal kita jumlahin aja pangkatnya. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 5.
sama dengan 2 pangkat 8. Gitu. Pembagian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya akan dikurangkan. Misalnya, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Kan bilangan pokoknya sama-sama 2. Terus karena ini ya dibagi, berarti kalau dibagi kan dikurang ya. Jadinya 2 pangkat 5 dikurang 3, sama dengan 2 pangkat 2. Sebuah bilangan berpangkat, apabila dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan menjadi dikalikan. Contohnya kayak 2 pangkat 3, terus dipangkatin lagi pangkat 5. Nah, ini gampang aja, tinggal kalian kali ini pangkatnya. Berarti 2, 3 dikali 5. Pangkat 3 dikali 5. Jadinya sama dengan 2 pangkat 15. Nah, ini tuh sebenarnya contoh-contoh dari sifat-sifat yang sebelumnya kita bahas di sini. Nah, syarat ini semua itu kalau A-nya harus sama. Tuh. Terus bilangan berpangkat 0, contohnya 3 pangkat 0, 4 pangkat 0, hasilnya selalu 1. Jadi berapapun itu angkanya, kalau dipangkatin 0, dia hasilnya selalu 1. Dan kalau misalnya berapapun angkanya, kalau dipangkatin 1, bilangan itu sendiri hasilnya. Gitu. Nah, ini konklusinya, bilangan negatif pangkat genap hasilnya positif. Bilangan negatif pangkat genap hasilnya positif. Kalau bilangan negatif pangkat ganjil hasilnya negatif. Nah, buat contoh yang ini, ada yang mau ditanyain dulu gak dari sifat-sifatnya? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Aman ya? Enggak, Kak. Ada yang bingung gitu, aku lagi ngomong, kalian potong gak apa-apa. Oke, kita lanjut latihan soal kali ya. Ini masih gampang kok, tenang aja. Karena kita mendalami sifat-sifatnya. Nah, buat yang pertama, pasti pada bisa. Kalau dalam kurung 5 kali 2 dipangkatin 2, itu hasilnya gimana? Kalau ada yang bisa, langsung ngomong aja, nggak apa-apa. 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Oke. 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Gini ya? Jadinya berapa nih? 100. dikali 25 dikali 4. Oke, Jadinya 100. jadinya 100. Jadinya 100. Benar. Nah, kalau mau lebih mudah lagi, biar kalian gak usah ngitung 5 pangkat 2-nya berapa, 2 pangkat 2-nya berapa, kalian bisa ngalihin dulu aja nih yang di dalamnya. Jadi kan 5 dikali 2 itu kan 10 ya. 10 pangkat 2. Jadi kalian tinggal ngitung si 10 pangkat 2-nya aja nih. 10 pangkat 2 berapa? 100. Hasilnya sama ya. Aman ya berarti? Oke. Lanjut. Yang kedua. Kalau bisa langsung ngomong aja. Itu jadinya 3 pangkat 3. pangkat 3 A pangkat 3 B pangkat 3 Oh, B pangkat 3, A pangkat 3, B pangkat 3. 3. Benar. Berarti 3 pangkat 3 berapa tuh? 9 27 pangkat 3 pangkat 3, 27 ya? 27. Iya, 27. A pangkat 3. pangkat 3 Oke. Jadi biar nggak terburu-buru, nanti aku kasih waktu semenit buat ngerjain dulu teman-temannya yang lain. Nanti kalau udah semenit, baru aku tanyain pada bisa apa enggak. Nah, oke, yang nomor 3 nih, aku kasih waktu semenit buat kalian nyoba dulu ya. Enam pangkat 2 X2 kali 3 pangkat 2 Y2 sama dengan 36. X pangkat 2, Y pangkat 2, 324, X pangkat 2, Y pangkat 2.
324 XY. 324 X pangkat 2 Y pangkat 2. 324 X Oke, kita bahas rame-rame ya. Nah, ini biar kalian lebih suka dikaliin dulu dalam mau satu-satu dulu nih dipangkatin. Pangkatin. Satu dulu, satu-satu juga nggak apa-apa. Ya, tahu asalnya. Nah, Satu-satu aja. oke. Jadi Satu-satu aja, Kak. 6 pangkat 2 gitu. 6 pangkat 2 dikali berapa? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dikali variabelnya X. X-nya pangkat berapa? X pangkat 2. Pangkat 2. Dikali Y pangkat pangkat 2. pangkat 2. Iya. 6 pangkat 2 berapa nih? 36. 36. 36 kali 9. 9 kali X pangkat 2 dikali Y kali kuadrat. Oke, 36 kali 9. 324. 324. Oke, 324 Iya. pangkat 2 pangkat 2 Y pangkat 2. Dikali Y pangkat 2. Oke, keren. Lanjut ya, ini nomor berikutnya. Aku kasih waktu lagi buat nyobain dulu. Aku kasih waktu semenit ya sampai 16:14. D, Kak. 22A pangkat 7. Disimpan dulu ya jawabannya ya, nanti kita bahas rame-rame. Biar yang lainnya Oke, yang ini gimana nih? Kita bahas nih. Pangkat 7. D, Kak. Nih, jadinya satu-satu dulu ya. Kak. Oke, kita kelarin dulu nih yang perkalian. Kalau yang perkalian jadinya 4A pangkat 5 dikali 2 kuadrat itu kan 4. Jadinya 4A pangkat 2 ditambah 6A pangkat 7 gitu ya. Iya. Terus 4 kali 4, 16. A pangkat 5 dikali A pangkat 2 berarti pangkatnya ditambah. A Iya, 7. 7. Ditambah 6 A pangkat 7. 7. Ya, sama dengan 22 A pangkat 7. 22 A pangkat 7. Benar. Jadi jawabannya D. Iya. Lanjut, nomor berikutnya. Aku kasih waktu lagi semenit. Oke, kita bahas ya. Nah, kalau kayak gini, aku lebih nyaranin kalian ngerjain yang di dalam kurungnya dulu biar nggak pusing ngeliat angkanya kebanyakan. Nah, ini kan 5 sama 25 bisa dicoret kan? Nah, ini 5 sama 5-nya bisa dicoret
yang ini jadi 1 sama-sama dibagi 5. Yang 25-nya kalau dibagi 5 jadi 5. 5. Habis nih 5. Terus di atas sisanya X kuadrat Y kuadrat per XY pangkat 2. Kita selesain si variabel-variabelnya. Si X ini pangkatnya 1, Y-nya pangkatnya 1. Kalau per itu kan berarti dibagi ya. Berarti kalau ini X pangkat 2 dibagi X pangkat 1. Ya nggak sih? Iya, Kak. Iya, Kak. Jadinya X kurang. pangkat 2 dibagi X pangkat 1 berarti X. Plus 5X. Kalau Y pangkat 2 per Y pangkat 1 jadinya Y, ya kan? Iya. Ini kita kuadratin sama dengan 5 5 kuadrat 5 pangkat 2. 25 X pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Oke, pintar. Berikutnya. Pangkat 2 Y pangkat 2 per 1 per X pangkat 2. Oke, udah banyak yang selesai nih kayaknya. Kita bahas ya. 32 itu 2 pangkat berapa sih? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5, Kak. 2 pangkat 5. Iya. 2 pangkat 5. Dikali kalau 49 itu berapa pangkat berapa? 7 pangkat 2. 7 pangkat 2. Maaf. Setengah. Nah, kalau kayak gini berarti tinggal dicoret ya kan? Iya. Tinggal dicoret. Tinggal 2 dikali. Ini juga tinggal dicoret. Kali itu. Sama dengan 14. 2. Oke. Kita lanjut ya. 7 Nomor berikutnya. 27 di jadi 2 pangkat 3 ini Kedua, 3. 6 per 3. Oke, udah pada selesai juga nih. Kita bahas. 27 itu 6 kali berapa pangkat berapa? 3 pangkat 3. Pangkat 3. Per 3 ya 1 per 3 dikali kali 2 pangkat 2 terus 3 pangkat per 3 per 3 dicoret. per 2 ya Jadinya 3 dikali 8. 2 pangkat 3. sama dengan 6 pangkat 3. Oh enggak, kalau kayak gini ngitungnya 3-nya sendiri dikali 3-nya sendiri juga. Jadinya Gitu. 8, 24. Nah, kecuali kalau misalnya tadi tulisannya 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, ini baru 6 pangkat 3. Tuh. Oh iya. Nah, kalau kayak gini baginya satu-satu. Berarti 8 dari 2 pangkat 3 ya, Kak? 3 dikali 2 pangkat 3 ya. Paham ya? Paham, Kak. Paham, Kak. Nah, yang ini nih. Kasih 3 per 2 dikali 27 mungkin 3 yang lainnya 1 per 3. bisa 24 biar teman-temannya nggak terganggu sama suaranya. 24, Kak. Tahan dulu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng.
24, Kak. 24. Dua puluh empat. 24, Kak. BK. BK 24. Nah, ini 24. kan 2 pangkat 2. Pangkatin lagi 3/2 dikali kalau 27 itu 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 per 1/3. Ini dicoret jadinya Coret habis 2 pangkat 3. coret jadi 3. Nah, ini sama dengan 8 dikali kali 3, 24. 24. Oke, benar. Lanjut, soal berikutnya. Aku kasih waktu lagi ya 2 menit. Enam belas, Kak. 16, Kak. 16, Kak. 16. 16, Kak. 16, Kak. Oke, kita bahas ya. Nah, ini pas banget nih pangkatnya bisa dicoret. Ini bisa dicoret, bisa dicoret. Ini bisa dicoret. Yang ini 1, yang ini jadi 2. Jadinya kan 256 pangkat setengah. Kalau pangkat setengah itu berarti akar dari 256. Akar 2 dari 256. Akar 2 dari 256 itu berapa? 16 nggak? Iya, 16. 16, Kak. Oke, benar. Berat. Lanjut. 256. Tiga, Kak. 3, Kak. 3, Kak. 3, Kak. Oke, kita bahas. Ini bisa dicoret 2-nya. Habis. Sisanya 27 pangkat 1/3. Berarti akar 3 dari 27. 7. Berapa? 3. 3. Coret. Next. 9. Min 6. Sama dengan 9. 3. 1/81, Kak. Satu per 81, Kak. Oke, tahan dulu ya. Satu per 81. Oke, kita bahas. Ini kan berarti bisa dicoret ya. 3 sama min 6-nya. Jadi pangkat Dapat 2. Min 2. minus 2. Kalau minus itu berarti jadi 1 per kan ya? Jadinya 1 per 9. Itu sama dengan 1 per 81. Oke, lanjut. Udah pada jago-jago banget nih. Keren.
Satu per 32, Kak. 1/3. Tuh kata temennya jawabnya antaran ya, jadi kalian keep aja dulu sendiri, nanti pas aku bahas bareng-bareng baru deh. Soalnya teman-temannya kasihan tuh masih pengen nyoba, jadi ke spoiler jawabannya. Kalau udah kalian udah selesai ngerjain, bisa ini ya, bisa kasih reaction aja kalau kalian udah selesai. Ini disederhanain ya Kak? Iya, disederhanain. Oke, jadi kita pelan-pelan ya, teman-teman yang lain, biar semuanya dapat. Ada yang udah selesai? Udah, Kak. Oke, nanyanya ganti. Ada yang belum selesai? Oke, aku bahas kalau tenang-tenang. Dikali 2 kali 2 kali 2 kali 3 boleh dulu. Oke, kita bahas ya. Udah lama soalnya. Nah, aku mau ngasih ininya aja nih, trik biar kalian gak pusing ngaliin angka gede. Nah, ini kan 8 itu kan sama kayak 2 pangkat 3 ya nggak sih? Iya, Kak. Nah, Jadi dikaliin dulu. oke. Terus habis itu karena 8 itu 2 pangkat 3, dan si 8 ini punya pangkat juga nih, dia punya pangkat minus 2. Tapi di luar lagi, ada lagi pangkatnya, 5 pangkat 5/6. Nah, habis itu kita kaliin yang di sini dulu, yang di dalam kurung. 3 Jadi 2 pangkat 3 dikali minus 2. Berapa tuh? Terus nanti dikali minus 6. Oke, jadi 5 pangkat minus 6 kan? Nih, dipangkatin 5/6. Karena ini bisa dicoret, 6 coret. 2 min 5. 2 pangkat 5. Pangkat Min minus 5. Min Kalau 5. minus, berarti tandanya dia 1/, kan ya? Jadinya Iya. Berarti 1/32. pangkat 5 itu berapa? 1/32, Kak. Oke.
D. 1/32. Ada yang belum paham? Udah, Kak. Paham, Kak. Enggak. Ada di sini? Mahda nggak paham di mana nih Mahda? Kecepatan, Kak. Oh, kecepatan ya. Oke, aku ulang ya. Aku ganti warna pulpen deh. Nah, jadi aku ulang lagi deh. Biar nggak liar. Ini yang lainnya pas aku ngejelasin, ini dulu ya, di mute dulu biar temennya nggak keganggu dengar suara akunya. Oke? Oke. Si 8 ini, 8 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Ya kan? Jadinya dia 2/3. Jadi 8 itu sama kayak 2/3. Nah, di sini paham kan pasti ya. Nah, habis itu kita lihat nih dari persamaan ini, dari pangkat ini, kita bisa lihat kalau misalnya 8-nya kita ganti jadi 2/3. 8-nya diganti jadi 2/3. Nah, 8 ini kan dia punya pangkat ya. Dia punya pangkat -2. Berarti kita bisa pangkatin nih, dia -2. Terus kita tulis lagi, karena dia di luarnya juga ada pangkat lagi, jadi kita pangkatin lagi jadi pangkat 5/6. Lanjut. Habis itu karena kalau di situ ada dalam kurung, ada kurung kurawal, kalian itu lebih baik ngerjain yang di dalamnya dulu. Jadi kalian ngerjain yang di dalamnya dulu. Kita selesaiin yang di dalamnya. Kalau ada 2/3 terus dipangkatin 2 lagi, itu dia pakai sifat yang kalau M pangkat N terus dikali, kalau misalnya ada A pangkat M dipangkatin lagi N, jadinya A pangkat M dikali N. Nah, habis itu berarti yang ini sama. 2/3 dikali -2. Habis itu baru dipangkatin 5/6. Sama dengan 2/3 dikali -2, berarti 2/3 dikali -2 itu kan -6 ya. Jadi -6 pangkat 5/6. Nah, setuju kan? Ini tuh pangkat ya, guys. Agak di atas. Nah, karena ini 6, di sini juga ada 6, kita bisa coret dong. Karena ini tuh jadinya 2/6 dikali 5/6. Ini sesuai dengan yang ini. Sesuai dengan formula yang di sini. Nah, jadinya ini si 6 itu bisa dicoret. Tinggal dicoret aja. Coret, coret. Tinggal nyisa 2/5. Nah, kalau misalnya ada bilangan nih, A pangkat minus N. Kalau ada minus itu, jadinya 1/A pangkat N. Nah, jadi ini berlaku juga di sini nih. Jadinya 1/2/5. Sama dengan 1/2/5 itu 32. Nah, sampai sini ada yang masih bingung? Tidak, Kak. Paham, Kak. Oke, paham. Paham, Kak. Paham, Kak. Kalau speed aku ngomong kayak gini, kalian kecepatan apa kelambatan? Pas, Kak. Sudah pas, Kak. Udah pas, Kak. Udah Oke, pas, Kak. berarti ngejelasinnya speednya segitu ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Kalau udah ada yang tahu jawabannya, di keep dulu. Kalau enggak, Bisa tuh ya kalau cuma pakai private chat handset. ke aku. Oke, aku kasih waktu 2 menit ya. Udah mau.
Maaf Bella, kenapa raise hand? Aku mau nanya dong. Boleh. Nanti PDF yang ada syarat-syaratnya ini dikirim juga atau enggak? Dikirim kok, tenang aja. Oke Kak, makasih ya. Yap. Yang coret-coret dikirim kan, Kak? Iya, yang dicoret-coret aku kirim. Oke, makasih. Aku bahas ya yang ini. Oke, jadi dilihat di sini ada yang angka pokoknya 3, ada yang angka pokoknya 4. Kita selesaiin satu-satu aja nih. Kita selesaiin yang 3 dulu. Kalau per, itu kan artinya dibagikan ya. Jadinya 3 pangkat 4 per 3 pangkat 3 sama dikali sama 4 pangkat 4 per 4 pangkat 3. Ini sengaja aku pisahin biar kalian ngelihatnya lebih enak aja gitu. Nah, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 3 itu berarti 3 pangkat 4 dikurang 3 pangkat 3. Karena dia dibagikan sesuai dengan sifat yang di atas tadi. Terus habis itu dikali sama 4 pangkat 4 dikurang 3. Karena yang satunya pangkatnya 4, yang satunya pangkatnya 3, dan mereka dibagi. Kalau dibagi itu berarti dikurang. Oke, ini dipangkatin 2. Nah, 3 pangkat 4 minus 3 itu kan 3 pangkat 1 ya? 3 pangkat 1 dikali 4 pangkat 4 dikurang 3 itu 4 pangkat 1. Nah, ini dipangkatin lagi 2. Kita selesaiin dulu nih yang ada di dalam kurung. 3 dikali 4. 3 dikali 4 itu 12. Pangkatnya 2. 12 pangkat 2 itu berapa? 144. Jawabannya C. Ada yang masih bingung? Kak, saya mau Udah paham. Oke, tadi ada yang mau nanya kah? nanya, kalau misalnya kan 3 pangkat 1 dikali 4 pangkat 1. Lalu dikali berapa ada tadi? 4 pangkat 1. Ya, terus? Lalu ada pangkat lagi di luarnya pangkat 2. Jadi ya gini. Jadi 3 pangkat 1-nya nggak dikali dulu dengan pangkat 2 yang di luar ya? Boleh kalau kalian mau ngalihin satu-satu. Jadinya 3 di pangkat 2 sama 4 di pangkat 2. Gini kan maksudnya ya? Iya. Nah, berarti dihitungnya satu-satu nih. Kalau 3 pangkat 2 itu 9. Dikali 4 pangkat 2 itu berapa? 16. 16 kalau dikali 9 berapa? 144. Nah, iya. Sebenarnya sama aja. Hasilnya 144 juga. Tapi kalau misalnya pakai cara yang di atas, pakai cara yang ini, kalian nggak usah ngitung 3 pangkat 2-nya berapa, 4 pangkat 2-nya berapa. Langsung 12 pangkat 2-nya itu berapa gitu. Oke, Kak. Makasih. Yap. Lanjut ke soal berikutnya. Oke. Oh, ini siapa nih? Ilmi mau nanya. Mau nanya apa, Ilmi? Pangkat satunya dari mana? Oke. Nah, kan di sini kita, maaf ya aku balik lagi ya. Ini 3 pangkat 4 dikurang 3. Di sini, dari sini. Kenapa bisa dapat pangkat satunya? 4 dikurang 3 kan 1 ya, Ilmi ya? Ya kan? Ya, dari pengurangan si 4 dikurang 3-nya. Gitu. Jadi 4 dikurang 3, maka keluarlah angka 3 pangkat 1. Terus yang ini juga 4 pangkat 4 dikurang 3, jadinya 4 pangkat 1 gitu. Gimana Ilmi? Udah paham apa masih bingung? Paham, Kak. Oke.
Oke, kita bahas ya. Nah, di sini sebelum kalian mulai menghitung-hitung, kalian lihat dulu nih, ini angka pokoknya sama apa beda-beda? Ini kan semuanya sama ya, sama-sama 2/3, ini juga 2/3, ini juga 2/3. Jadinya nggak usah pusing-pusing mikirin gimana nantinya. Nah, ini kan karena angka pokoknya sama, berarti gampang aja. Jadinya 2/3, karena ini dikali, berarti pangkatnya ditambah. Tapi karena di sini pangkatnya -2, jadinya 6. Kalau ditambah sama -2, itu kan sama aja kayak Kurang 2/3 pangkat 6 dikurang 2, gitu kan ya. iya Kak. Yang bawahnya kita tulis 2/3 pangkat 2 per 2/3 pangkat 2. Nah, kita selesai nih. 2/3 pangkat 6 dikurang 2 itu berapa yang ini? Jadinya 4. 4 per 2/3 pangkat 2. Karena ini dibagi, jadinya pangkatnya dikurang. Dikurangi. 2/3 pangkat 4 dikurang 2. Jadinya sama dengan 2/3 pangkat 2. Dikurang 2 itu sama dengan 2. Jadi sama dengan ininya 2-nya dipangkatin 2, si 3-nya juga dipangkatin 2. Jadi sama dengan 2/2 itu 4. 4/9. Jadi jawabannya B. Nah, ada yang masih bingung? Kak, boleh jelasin? Siapa tadi yang nanya? Kak. Boleh jelasin ulang nggak, Kak? Boleh. Nah, di sini kan Nazifa ya. Kayak di sini kan angka pokoknya sama semua kan? Sama-sama 2/3 semua. Nih, yang di sini angkanya 2/3, di sini 2/3, di sini juga 2/3. Jadi kalau angka pokoknya sama, itu kita tinggal merhatiin aja nih pangkatnya. Yang di sini pangkat 6, yang di sini pangkat -2. Terus karena ini dikali, jadinya ditambah. Jadinya 6 ditambah sama pangkat -2. Jadinya 6 ditambah -2. Per, ini tetap ditulis seperti biasa, yang bawahnya 2/3 pangkat 2. Oke, lanjut. Kita lanjutin aja. Jadinya 2/3 pangkatnya si 6 tambah -2 itu kan sama aja kayak 6 -2 kan. Terus per 2/3 pangkat 2. Nah, 6/2-nya itu sama dengan 4. 6 dikurang 2, 4 kan. Per 2/3 pangkat 2. Karena ini dibagi, per itu dibagi, jadinya pangkatnya itu dikurang. Pangkatnya dikurang. Gitu.
Karena 4, kalau dikurang, jadi 4 minus 2 jadinya 2. Terus 2/3 pangkat 2 itu 2-nya dipangkatin 2, 3-nya juga dipangkatin 2. Jadinya 4/9 gitu. Oke, Kak, ngerti. Oke, paham. Lanjut ya. Next. Aku kasih waktu 2 menit. Silakan mencoba. Oke, karena ada baik yang udah selesai, aku bahas ya. Nah, di sini aku lebih menyarankan kalian ngerjain angka-angkanya dulu sebelum variabel-variabelnya. Nah, ini kan di sini ada, aku ganti warna dulu biar nggak kesini. Oke, di sini ada -8, di sini ada 2. Terus berarti -8 dikali 2, terus baru kita selesai nih yang ada variabel-variabelnya. Nah, di sini ada M pangkat 2. Coba kita cek di sebelahnya nih, di yang ini. Dia ada M juga nggak? Ternyata nggak ada. Jadinya tulis M pangkat 2. Terus dikali lagi. Ini di sini ada N. Terus di sini ada N juga. Jadinya kita tulis dua-duanya. N pangkat 3 dikali N pangkat 4. Nah, sekarang tinggal K-nya. Karena K-nya cuma sendiri di kanan, yang di kirinya nggak ada, berarti kita tulis aja terpisah. Jadi K pangkat 3. Oke. Terus kita selesaiin dari -8 dikali 2. Kalau minus dikali sama positif, berarti tetap negatif. Jadinya -16 dikali M pangkat 2. Karena dia nggak dikali siapa-siapa kan dia.
Maksudnya nggak ada temen kembarnya. Jadinya dia sendiri aja. Terus dikali N pangkat 3 dikali N pangkat 4. Berarti N, karena di sini dikali berarti pangkatnya ditambah ya. Berarti 3 ditambah 4 dikali K pangkat 3. Kita selesai nih. Min 16M kuadrat dikali N pangkat 3 ditambah 4 itu 7. Jadi M pangkat 7 dikali K pangkat 3. Kita urutin sesuai pilihan gandanya. Dia mau K duluan. Berarti min 16. Ini berarti K pangkat 3 terus M. M pangkat 2 terus N nih. N pangkat 7. Jawabannya berarti yang B. Ada yang bingung? Kak, Iya. itu yang minus 8-nya nggak disederhanain ya? Kan dia bukan dia konstanta ya. Jadinya kita karena ini perkalian bisa langsung kaliin aja. Karena kalau disederhanain juga maksud kamu gini kan, 2 pangkat 3 gini. Ya bukan? Iya Kak. Nah, berarti kan si minus 8 ini minus 8 dikali 2. Kalau si 8-nya dijadi 2 pangkat 3, terus dikali 2 itu kan 2 pangkat 1 kan? Iya. 2 pangkat 1. Itu minus, jadinya 2 pangkat 3 tambah 1. Ya bukan? Iya Kak. Jadinya minus 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu sendiri berapa? 16 kan? Iya. Jadinya minus 16, jadi sama aja gitu. Oh iya. Nah, Iya jadi Kak, makasih ya. Iya, kalau konstanta dikali konstanta, kalian nggak disederhanain dulu juga nggak apa-apa. Kecuali variabel. Kalau variabel gitu, kalian harus memperhatikan pangkat-pangkatnya gitu. Itu K pangkat 3-nya kenapa jadi di sebelah minus 16 ya? K pangkat 3. Oh enggak, ini sebenarnya urutan variabel ini tergantung AB. Ya betul, umumnya sesuai abjad. Jadinya kita iniin, kita urutin sesuai abjadnya. Jadi K, M sama N gitu. Ya. Kak, mau tanya dong. Minus 2 pangkat 4 bukannya 16 ya Kak? Bukan minus 16. Nah, jadi kalau misalnya minus 2 pangkat 4, itu sebenarnya yang dipangkatin cuma 2-nya doang. Si minusnya itu nggak masuk dipangkatin. Sebentar ya. Nah, kalau misalnya minus 2 pangkat 4, ini dia nggak ada kurungnya. Berarti yang dipangkatin tuh cuma si 2-nya doang. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 4. Jadinya minus 2 kali 2 kali 2 kali 2 minus 16. Kalau misalnya minus 2-nya itu ada dalam kurung ya, mereka di dalam kurung, misalnya minus 2 pangkat 4 kayak gini nih. Nah, itu tuh baru minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2. Jadinya hasilnya 16, bukan min 16 gitu. Iya, benar. Berlaku kalau semua komponennya di dalam kurung. Kalau misalnya semua komponennya nggak di dalam kurung nih, berarti yang dipangkatin cuma si angka yang di depannya doang gitu. Paham kan? Paham. Kalau gini Kak, misalnya tuh ada contoh tuh ada nanya minus 2 pangkat 4. Nah, kalau kayak gini minusnya dia nggak ikut dipangkatin. Tapi yang dipangkatin tuh yang ini. Jadinya minus 2 kali minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2. Nah, di sini kita hitung aja minusnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena minusnya ada ganjil, berarti minus. Kecuali minusnya ada genap. Kalau ada genap, dia positif. Tinggal 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 16 gitu. Paham? Ada yang Paham Kak. Paham Kak. Paham, Kak. Oke, aman ya. Kalau ada yang mau nanya, tanya.
Oke, aman. Oke, lanjut. Siapa? San Mak Dabaganti. Oh, dia nanti bagi sudah. Mati tetap. Tolong dong itu di-unmute dulu apa? Ribet soalnya. Oke, kita bahas kali ya. Apa butuh waktu lagi? Cukup, Kak. Oke, aku bahas ya. Nah, ini kita selesaiin dalam kurung dulu. Dibahas aja, Kak. Oke. Nah, 4 pangkat minus 3 itu berarti 1/4 pangkat 3 ya nggak sih? Terus abis itu dikali 2 pangkat 4, dikali lagi, dipangkatin minus 2. Kita selesaiin dalam kurung, 1/4 pangkat 3 itu 64. Karena 4 dikali 4 dikali 4, 4 dikali 4, 16, dikali 4 lagi, 64. Dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat itu 4 kali 4, 16 kan. Nah, ini pangkat minus 2. Terus habis itu kita bisa coret nih, karena 16 sama 64 itu bisa sama-sama bisa dicoret. Sama-sama bisa dibagi 16. Ini kita bagi 16 jadi 1.
Ini bagi 16 jadi 4. Nah, ini hasilnya jadi 1/4 pangkat minus 2. Nah, gimana nih Kak kalau kayak gini? Kalau kayak gini berarti dia perperannya kan yang tadinya 1/4 itu dia dibalik jadinya 4. Jadinya 4. Ini karena pangkatnya ada yang minus ya. Jadi 4 pangkat 2 sama dengan 16 gitu. Ada yang masih bingung? Bingung. Bingung, Kak. Pangkatnya itu kita sederhanakan dulu boleh kan, Kak? Pangkatnya disederhanain dulu juga boleh. Nih misalnya, ini ya, kalian pasti bingung di sini kali ya. Nah, si 1/4, 1/4 itu 4 pangkat minus 1 bukan? Iya bukan? Iya, Kak. Iya, Kak. 1/4 itu 4 pangkat minus 1 kan. Terus habis itu dipangkatin minus 2. Kalau kayak gini berarti 4 pangkat minus 1 dikali minus 2. Ya kan? Setuju gak? Boleh. Iya, Kak. Iya, Kak. Iya, Kak. Berarti 4 minus 1 dikali minus 2. Minus 1 dikali minus 2 itu karena minus ketemu minus jadi plus, jadi positif 2, ya kan? Berarti 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, ada yang masih bingung? Bisa diulang lagi nggak, Kak? Udah paham, Kak. Syifa Amalia, kamu mau nanya yang bagian mana? Yang dari sini apa dari awal? Dari awal. Oke, dari awal. Ini kan 4 pangkat minus 3. Jadi kalau ada pangkat minus, misalnya A pangkat minus N, itu sama dengan 1/A pangkat N. Nah, di sini juga berlaku hal yang sama. 4 pangkat minus 3 berarti 1/4 pangkat 3. Jadilah seperti ini. Terus dikali 2 pangkat 4. Kita turunin aja biasa, 2 pangkat 4. Dalam kurung, dipangkatin lagi minus 2. Nah, habis itu kita selesai nih yang si 1/4 pangkat 3 itu. Kita selesain jadi 1/64. Karena 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Nah, habis itu 2 pangkat 4 itu kan 16 ya. Makanya kita tulis di sini dikali 16. Ini itu di sini. Terus 16 sama 64 itu sama-sama bisa dibagi 16. 64 kalau dibagi 16 itu, kalau dibagi 16 sama dengan 4. Makanya di sini 16-nya dicoret jadi 1 dan 64-nya dicoret jadi 4. Habis itu jadinya kan tinggal 1/4 dikali 1 ya. 1/4 dikali 1 itu kan 1/4 nih. Jadinya 1/4 pangkat minus 2. Pangkat minus 2. Terus kita lanjutin lagi. Kalau misalnya 1/4 itu sama aja kayak 4 pangkat minus 1. Terus karena di sini 4 pangkat minus 1-nya itu dipangkatin lagi minus 2, makanya pangkatnya jadi dikali. Minus 1 kali minus 2. Kayak gini. Minus 1 kali minus 2 itu 2. Jadinya 4 pangkat 2 sama dengan 16. Gitu. Masih bingung? Udah paham, Kak. Makasih ya. Maaf Kak, itu boleh nanya nggak? Ya, boleh. Itu yang negatif 1 dikali negatif 2 tuh dikali itu karena apa ya Kak? Karena ini di dalam pangkat ada pangkat lagi. Kayak yang tadi itu loh yang aku kasih tahu. Apa ada A pangkat M, terus dia dipangkatin lagi N. Jadinya A pangkat M dikali N. Gitu. Paham, Nazifah? Paham Kak. Oke, aman ya? Aku mau nanya. Oke, siapa tuh? Ayah. Itu Boleh. yang cara pengerjaannya 4 pangkat minus 1, 2-nya dikemanain? 2 yang mana ya? Yang dari soalnya. Kan itu udah kita kali nih. Yang ini 2 pangkat 4 itu kan jadi 16 kan tadi.
Iya. Nah, 16 itu kita coret sama 1/6. 1/64 yang ini loh. Jadi 1/64 dikali 16 itu dicoret. Jadinya kan ini sama aja kayak 16/64 kan. Kalau kamu sederhanain, itu jadi 1/4 gitu. Makanya ini jadi 1/4 di sini. Karena ini pangkatnya dari tadi kita nggak apa-apain nih, pangkat terluar. Ini kita tetap tulis pangkat minus 2-nya. Nah, ini kan tadi 1/4. 1/4 kita jadiin pangkat, berarti dia 4 pangkat minus 1. Habis itu pangkat minus 1 dikali minus 2. Minus 1 dikali minus 2 jadi 2. Jadinya 4 pangkat 2 sama dengan 16 gitu. Ada yang masih bingung? Iya, Kak, ngerti. Makasih. Yap. Aman ya? Kalau nggak ada lagi, aku lanjut. Nah. Dicoba dulu ya. Bentar. Dulu kan sih. Oh iya, iya. Lanjut. Aku bahas ya. Ini berarti tulis aja kayak biasa, 3 pangkat X plus 1 sama dengan si 27-nya ini kita ubah jadi 3 pangkat, jadinya 3 pangkat 3. Jadinya sama dengan 3 pangkat 3. Karena basisnya sama, ini 3 sama 3, terus X plus 1 sama 3. Berarti X plus 1 harus sama dengan 3. Jadinya X-nya sama dengan 3 dikurang 1. Karena ini pindah ruas ke sebelah sana, jadinya jadi yang tadinya positif, jadi negatif. Jadi X-nya sama dengan 3 dikurang 1 itu 2. Jadi X-nya sama dengan 2. Ada yang mau nanya? Atau ada yang masih belum paham? Maaf, Kak, boleh diulang lagi nggak? Boleh. Kan di soal itu 3 pangkat X plus 1. Sini 3 pangkat X plus 1. Nah, di sini masih 27. Nah, biar lebih mudah itu kita samain sama angka pokoknya. Yang di sebelah kiri ini kan angka pokoknya 3 ya. Nah, kita mau jadiin juga nih yang di sebelah kanan, angka pokoknya itu 3. Nah, 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Ya kan, karena 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 27. Nah, lanjut. Habis itu kita tulis aja nih, 3 pangkat X plus 1 sama dengan 3 pangkat 3. Terus karena di sini basisnya sama, angka pokoknya sama-sama 3. Jadi kita tinggal nyamain aja sih pangkatnya. 3 pangkat 3 hasilnya harus sama kayak 3 pangkat X plus 1. Jadi si X plus 1-nya ini harus sama dengan 3. Habis itu, kita lanjutin nih, kita harus nyari X berapa. X sama dengan 3 dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena angka 1 yang di sini pindah ruas ke sebelah kanan. Kalau pindah ruas ke sebelah kanan, yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Nah, di sini positif berarti dia pindah ruas jadi negatif. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Gitu. Oh, kayak persamaan eksponen apa? Iya. Kayak persamaan.
Oke, ada yang mau nanya lagi? Kak, Yap, pangkat 3-nya dikemanain? pangkat 3-nya dikemanain? Sebenarnya ini bukan nggak diabaikan sih, nggak juga. Pokoknya gimana caranya biar kita bisa nyamain si sebelah kiri sama si sebelah kanannya ini loh. Kan di sini basisnya udah sama ya, udah sama-sama 3. Gimana caranya biar si sebelah kiri sama sebelah kanan itu sama? Berarti kan si pangkatnya juga harus sama dong, karena basisnya dia udah sama. Nah, jadinya kita tulis X plus 1 sama dengan 3. Ini kita cuma menyelesaikan si pangkatnya doang ya. Maksudnya kita tinggal nyelesain si pangkatnya doang. Gimana caranya biar sama? Jadinya X plus 1 harus sama dengan 3. Jadinya X sama dengan 3 min 1 sama dengan 2 gitu. Kalau mau apa sih cara langsungnya, kalian lihat aja di sini dari 3x plus 1 sama dengan 3 pangkat 3. Nah, di sini kalau di sini 3, berarti di sini juga harus 3. Gimana caranya x plus 1 itu bisa sama dengan 3? Berarti si x-nya itu harus 2 kan, biar 2 tambah 1 3 gitu. Oh iya Kak, paham. Oke. Lanjut ya. Oke, kita bahas aja ya. Nah, di sini kita selesaiin dulu nih yang ada di dalam kurungnya. Kan di sini ada 4. Wait, ganti dulu. Oke, di sini ada P pangkat 2, terus dia dipangkatin lagi 3. Jadinya P pangkat 2 pangkat 3 per yang di sini Q pangkat minus 3 dipangkatin lagi 3. Karena ini apa sih namanya? Sifatnya itu kayak
A per B pangkat M. Sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Gitu. Terus habis itu dikali sama yang ini. Kita selesain. 2Q pangkatnya 2, karena ini di sini ada pangkat 2, per P pangkat 3, dipangkatin lagi 2. Habis itu kita selesain satu-satu. Dari yang paling kiri, jadinya P pangkat 2 sama 3 itu kalau kayak gini berarti dikalikan ya. Jadinya 2 pangkat 3, 2 dikali 3 per Q min 3 dikali 3. Habis itu dikali sama, karena di sini 2-nya ada di dalam kurung, berarti si 2-nya ini juga ikut dipangkatin kan. Jadinya 2 pangkat 2 Q pangkat 2 per P pangkat 3 P pangkat 3 pangkat 2. Jadinya P pangkat 3 dikali 2. Lanjut, jadinya P pangkat 6 per Q pangkat minus 9. Karena 3 dikali 3 itu 9, terus ada minusnya. Terus dikali 2 pangkat 2 itu 4, Q pangkat 2 per P pangkat 6. Karena ini sama-sama P pangkat 6, kita bisa coret aja. Ini dicoret, ini dicoret. Tinggal 4Q pangkat 2 per Q pangkat minus 9. Kalau kayak gini, kita bisa pindahin si Q pangkat minus 9 ini. Ini kan 4Q pangkat 2 dikurang, karena ini dibagi, jadinya dikurang minus 9. Sama dengan 4Q2 ditambah 9 sama dengan 4Q pangkat 11. Ada yang bingung? Gimana? Bisa dijelasin ulang nggak, Kak? Kenapa? Bisa dijelasin ulang nggak? Soalnya masih nggak paham. Oke, ulang lagi. Nih, jadi kita satu-satu ya, dari yang sebelah sini. Nih, si P pangkat 2 ini dipangkatin 3. Jadinya P pangkat 2 pangkat 3. Nah, habis itu, yang di bawahnya juga sama. Q pangkat min 3, pangkatnya 3. Jadi, Q pangkat minus 3, dipangkatin lagi 3. Nah, kita selesaiin lagi yang di sebelah kanan. Di sini ada 2Q. Di sini ada pangkat 2. Jadinya 2Q pangkat 2. Terus yang bawahnya nih, ada P pangkat 3. Dipangkatin 2. Nih, karena di luar ada pangkat 2-nya lagi. Jadinya P pangkat 3 pangkat 2. Ini kalian sifatnya tuh kayak gini. Yang kayak di sebelah kanan ini, paling kanan. Nah, habis itu kita selesaiin satu-satu. Pertama dari sini nih. Dari yang sebelah sini. Dari yang sebelah sini, kita selesaiin dulu. P pangkat 2 kali 3. Jadinya P pangkat 2 kali 3. Terus kita selesaiin yang bawah ini. Q pangkat minus 3 kali 3. Ini yang sifat yang ini yang tadi aku tulis. M kalau N jadinya A pangkat M kali N. Jadinya Q minus 3 dikali 3. Terus dikali sama 2Q pangkat 2. 2Q pangkat 2 berarti 2-nya dikuadratin, Q-nya juga dikuadratin. Jadinya 2 pangkat 2, Q pangkat 2. Per P pangkat 3, dia dipangkatin 2 lagi. Jadinya P 3 pangkat 3 dikali 2. Habis itu kita selesai nih. P pangkat yang atas ini, P 2 dikali 6 itu kan berarti P pangkat 6 ya. 2 dikali 3 itu kan berarti P pangkat 6. Terus per Q min 3 kali 3, berarti Q pangkat minus 9. Karena minus 3 kali 3 itu minus 3 kali 3. Jadinya sama dengan minus 9. Terus kita selesaiin yang ini, yang sebelah kanan. 2 pangkat 2, Q pangkat 2 berarti 2 pangkat 2-nya itu 4,
Q pangkat 2-nya kita tetap tulis jadi Q pangkat 2. Nah, habis itu sedangkan yang bawahnya 4 pangkat 3 dikali 2. Jadinya 4 pangkat 6. Karena ini sama-sama 4 P pangkat 6, sama-sama P pangkat 6 juga, jadinya ini bisa dicoret. Gitu. Karena sama kan. Nah, yang tersisa tinggal yang atas ini sama yang bawah ini. 4 pangkat Q pangkat 2 per Q pangkat minus 9. Habis itu, kalau misalnya kayak gini, kita tetap tulis 4-nya. Kita pindahin si Q-nya nih, karena kan jadi kayak gini. 4 dikali Q pangkat 2 per Q minus 9 gitu. Makanya di sini aku tulis Q2 dikurang minus 9, karena dia per kan. Per itu kan sama aja kayak dibagi. Jadinya 4 Q2 pangkat 2 dikurang minus 9. Jadinya 4 Q2 pangkat 2 tambah 9 sama dengan 4 Q pangkat 11 gitu. Ini sama dengan 11. Ada yang masih bingung? Udah jelas, Kak. Udah jelas, Kak. Udah jelas, Kak. Jelas, Kak. Ya. Mungkin Jelas, ini Kak. satu soal terakhir. Ini soal terakhir ya. Karena sebentar lagi kita selesai. Oke, karena bentar lagi selesai, aku bahas aja ya. Kita bahas bareng-bareng. Nah, kan di sini ada yang bikin ribet nih ya, yang si B plus C sama si B plus C-nya ini. Nah, kita jangan negatif thinking dulu ke B plus C-nya. Karena B plus C-nya ini ada 2. Dan ini mereka sama kan berarti. Habis itu di sini dia pangkatnya 2. Di sini dia pangkatnya minus 2. Kalau kita kali ini, misalnya B plus C pangkat 2 dikali B plus C pangkat minus 2, itu sama aja kayak B plus C 2 dikurang 2, bukan? Maaf, ini ada minusnya. Nah, berarti kan kalau kayak gini, B plus C pangkat 0 kan? Karena 2 dikurang 2 itu 0. Dan semua bilangan yang pangkatnya 0, dia hasilnya 1. Jadi si yang ini sama yang ini kalau dikaliin itu
hasilnya 1. Jadi kita udah nggak usah mikirin lagi nih. Tinggal berarti yang tersisa ada 0,8 pangkat 5 sama C pangkat 2 per di sini 1 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, kita lanjut. Di sini berarti jadi 0,8 A pangkat 5 C pangkat 2 per 10 pangkat minus 2. Terus karena yang ini minus, berarti dia bisa pindah ke atas. Jadinya 0,8 A pangkat 5 C pangkat 2 dikali 10 pangkat 2. Nah, habis itu, karena ini, 10 pangkat 2 kita kaliin aja nih sama si 0,8-nya. Jadinya 8 A pangkat 5 C pangkat 2. Gitu, karena 0,8 dikali 10 pangkat 2 kan dikali 100 ya. Kalau dikali 100 berarti komanya mundur nih. Komanya mundur. Jadinya mundur 1, mundur 2. Jadinya 80. Gitu. Oh ya, maaf. Kurang 0 ya. 80 A pangkat 5 C pangkat 2. Nah, di sini ada yang mau nanya nggak? Mungkin ada yang bingung gitu. Apa masih bisa dicerna? Bisa, Kak. Oke, aman ya? Paham, Kak. Kak, saya bingung nih. Iya, boleh. Kenapa? Alhamdulillah paham, Kak. Kakaknya cantik banget. Aduh. Oke, jangan out of topic. Ada yang mau nanya? Paham, Kak. Nggak Paham ada, ya? Kak. Paham. Oke, kalau nggak ada yang nanya, mungkin kita akhirin sampai sini aja. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Makasih ya, Kak. Makasih ya, Kak. Makasih, Kak. Makasih ya, Kak. Kita berdoa dulu ya. Karena tadi dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Terima kasih semuanya. Cantik. Terima kasih, Kak.